Shalom. Baik adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus memimpin ibadah kami, baik dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan bersama-sama. Halo, halo. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, sukacita pun bertambah. Sekali lagi halo, halo. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, sukacita pun bertambah. Kita menari bersama, kita menari bersama, kita melompat bersama, memuji Tuhan bersama. Tinggikan nama-Mu, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Kristus. Haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. 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 Ku tak dapat hidup, Ku tak dapat hidup tanpa Yesus bersamaku. Dia sumber segalanya. Haleluya. saya perlu Yesus. Saya perlu Yesus. Oh yes, saya perlu Yesus. Oh yes, saya perlu Yesus di hidupku. Saya perlu Yesus. Saya perlu Yesus. Saya perlu Yesus. Oh yes, saya perlu
kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin dikuatkan di dalam mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya adik-adik? Hari ini Kak Farah mau cerita firman Tuhan tentang seorang penabur. Ya, kita baca dulu ayatnya dalam Matius pasal 13 ayat 3 sampai 8. Kak Farah akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Jadi Kak Farah mau cerita pada adik-adik, Tuhan Yesus ajarkan tentang perumpamaan seorang penabur. Apa yang ditabur ya? Yang ditabur adalah benih. Yang ditabur adalah benih. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan tadi, ada 4 jenis tanah atau tempat benih itu sampai atau benih itu ditabur. Yang pertama, dia ditabur di pinggir jalan. Jadi benihnya jatuh di pinggir jalan. Benihnya dimakan burung. Ya, kadang-kadang nggak sengaja benihnya jatuh di pinggir jalan, jadi dimakan oleh burung. Jadi nggak sempat tumbuh, hilang. Nggak jadi pohon, nggak ada buahnya, ya kan? Karena sudah dimakan oleh si burung. Lalu tempat yang kedua di mana? Tempat yang kedua di batu-batu, di tanah yang berbatu. Banyakan batunya daripada tanahnya, ya kan, seperti yang digambar. Jadi penabur menabur benihnya di tempat yang berbatu-batu. Dia bisa tumbuh, tapi cuma sebentar karena tanahnya nggak banyak dan juga kena matahari yang sangat panas.
Jadi walaupun ada akarnya, ada daunnya, tapi karena terlalu panas dan gak ada tempat lagi untuk akarnya karena tanahnya tipis, jadi tumbuhannya mati, layu, gak jadi berbuah juga, gak ada hasilnya. Lalu tempat yang ketiga. Nah, tempat yang ketiga adalah dia tanah tapi yang ada semaknya, yang ada durinya. Ya, kalau ada pernah jalan di kebun yang lama nggak didatangin, ya kan, banyak rumputnya tinggi. Terus ada rumput yang tajam-tajam. Kalau kena kaki sakit, yang rumput yang ada durinya. Nah, menaburkan di tanah yang ada semak durinya. Memang dia bisa tumbuh, ya kan, bisa keluar. Tapi lama-lama semaknya juga lebih banyak seperti yang digambar ini. Jadi tumbuhannya, benih yang tadi ditabur oleh penabur kena semak duri, dililit semak duri. Misalnya ini pohonnya yang ditabur, ini semaknya begini dia. Wah, nggak jadi juga, nggak jadi tumbuh, nggak ada buahnya, nggak bisa berhasil. Jadi mati juga, ya kan? Akhirnya nggak dapat buah, nggak dapat hasilnya, dan malah mati benih yang ditabur tadi. Lalu tanah yang keempat, nah ini tanah yang kita suka nih, tanah yang disukai oleh penabur juga, yang disukai oleh Tuhan Yesus, yaitu tanah yang subur. Nah ini tanah yang subur, ya di sini ya, tanah yang subur dia menghasilkan tadi katanya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, karena kita lihat ini sangat banyak ya, kakak tangannya salah, sangat banyak berbuahnya, ya kan? Ada yang 60, 30, 100 kali lipat. Nah Tuhan Yesus mau kita seperti yang ini, ada banyak buahnya, ya kan? Nah, dia ada banyak buahnya, segar-segar. Coba kalau kita misalnya tanam sesuatu, tanam tanaman, lalu ada bunganya, ada buahnya banyak, lalu buahnya manis. Setiap kita ambil, kita makan, pasti rasanya senang sekali kalau pohonnya berbuah. Tapi kalau misalnya nggak berbuah, aduh, kenapa ini pohon tidak berbuah? Pasti hatinya sedih. Tuhan Yesus pun seperti ini. Kalau kita hidupnya tidak berbuah, Tuhan Yesus akan sedih. Jadi kita mau ingat lagi ceritanya. Tadi penabur menabur di 4 tempat. Yang pertama, benihnya jatuh di pinggir jalan. Jadi benihnya nggak bisa tumbuh jadi pohon dan nggak ada buahnya. Ya kan, bagaimana mau berbuah kalau pohonnya aja nggak jadi, ya kan. Lalu yang kedua, benihnya jatuh di tempat yang berbatu, di tanah yang berbatu. Jadi tumbuhnya sebentar aja, nggak lama. Terus kena sinar matahari, jadi dia nggak bisa berbuah. Jadi juga, ya kan, nggak ada hasilnya, nggak bisa berbuah. Lalu yang ketiga adalah di tanah yang ada semak durinya, di tanah yang ada semak durinya. Jadi dia bisa bertumbuh, tapi lalu ada semaknya lebih tinggi, lebih banyak. Jadi dia nggak jadi bertumbuh juga, dia lama-lama mati karena kena semak. Lalu yang terakhir adalah di tanah yang baik, di tanah yang subur. Jadi pohonnya bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan katakan berbuahnya itu 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Yang jelas dia berbuahnya sangat banyak. Nah, dia akan tanam dan dia tabur benih, tapi dia dapat hasil buahnya lebih banyak lagi. Ya kan adik-adik? Jadi ini yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Gimana caranya? Apa kita harus masuk ke dalam tanah supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah?
Bukan ya adik-adik, bukan adik-adik harus ditanam di tanah, bukan. Tapi kita harus hari Minggu jangan lupa ya kan nonton YouTube-nya Sekolah Minggu Full Gospel ya kan. Nonton di sana nanti kan ada kakak yang nyanyi, ada kakak yang sampaikan firman Tuhan, itu kamu sedang ditanam. Kamu sedang jadi benih yang dengarkan firman Tuhan. Itu namanya tanamannya sedang disiram, sedang dipupuk. Kalau kamu dengar firman Tuhan itu artinya kamu sedang tanaman yang sedang dirawat oleh penabur begitu. Jadi kalau kita mau bertumbuh kita harus ikut ibadah. Sekarang masih belum bisa ketemu di gereja ya kan. Jadi adik-adik jangan lupa nonton YouTube-nya Sekolah Minggu Full Gospel. Jadi diingat jam berapa ya kan. Oh hari ini aku harus nonton supaya aku bertumbuh. Nanti kalau aku bertumbuh banyak pasti Tuhan Yesus senang. Kalau aku rajin dengarkan firman Tuhan, rajin nonton YouTube-nya Sekolah Minggu, aku juga sukacita. Bukan hanya Tuhan saja, adik juga sukacita, adik-adik gembira karena ada firman Tuhan. Walaupun tadinya sedih, tadinya nggak mood karena nggak bisa ketemu sama kakak-kakak yang ganteng dan cantik-cantik, yang luar biasa. Tapi ada YouTube yang selalu bisa adik-adik tonton. Itu caranya kita bertumbuh dan berbuah ya. Jadi jangan lupa setiap hari Minggu kita tetap nonton YouTube-nya Sekolah Minggu. Supaya apa? Supaya kita dapat berbuah. Seperti gambar yang di sini. Ya kan? Kalau lihat gambar yang di sini kan jadi senang. Ada pohonnya berbuah sangat banyak. Nanti orang juga lihat, wah adik itu anaknya bertumbuh sekarang. Walaupun masih kecil tapi bisa jadi berkat. Senang lihatnya, sukacita juga lihat adik itu sangat rajin. Jadi jangan lupa ya adik-adik, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin beribadah melalui YouTube. Dan adik-adik yang sudah bisa menyanyi lagu puji-pujian, nyanyi juga di rumah. Kalau bukan hari Minggu ya kan, Senin sampai Sabtu adik-adik nyanyi sendiri. Kalau adik-adik ada yang sudah pintar baca ataupun misalnya belum bisa baca, minta bacakan Alkitab oleh kakaknya atau mama papanya atau neneknya atau tetangganya juga boleh ya kan. Jadi kita tetap mau jadi anak-anak yang selalu bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Ini saja firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang luar biasa yang dikasihi Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah kita pada video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.